Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pejabat Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengkonfirmasi terdapat 4 kecamatan dengan jumlah ODP dan PDP serta warga positif COVID-19 terbanyak di Makassar. Beberapa wilayah di 4 kecamatan itu telah dilakukan karantina parsial. Berdasarkan data, 4 wilayah dominan PDP, ODP, serta positif COVID-19 di Makassar adalah di Kecamatan Rapocini, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Managala, serta Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara untuk penyebaran dideteksi berasal dari 2 klaster, yaitu klaster Bogor, serta klaster yang pulang dari umroh. Untuk itu saat ini di sejumlah wilayah telah dilakukan karantina parsial. Di Kota Makassar saat ini terdapat 52 orang yang positif COVID-19, 98 orang PDP, serta 334 orang ODP. Dan kami sudah terhubung dengan pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaib, untuk memperbincangkan bagaimana Makassar melakukan karantina parsial dan juga update terkait data COVID-19 di Makassar. Selamat siang, Pak Iqbal. Selamat siang, Pak Adi Mulia. Ya, Pak Iqbal, bagaimana update data COVID-19 di Makassar? Berapa yang positif dan juga PDP dan juga ODP? Mungkin ada data update dari Anda. Terima kasih. Sampai tadi malam, data tadi malam pukul 21 malam, untuk di Makassar ini yang ODP 360, PDP 107, dan positifnya itu ada, itu untuk Makassar. Dari memang kan tadi dari 4 kecamatan ya yang paling dominan, Kecamatan Tamalate, Rapocini, Panakukang, dan Manggala. Baik. Pak Iqbal, kami dengar di Makassar dikelompokkan beberapa klaster ya di sejumlah kecamatan. Bisa diceritakan klaster-klaster itu di mana saja dan asal penularan COVID-19 dari mana saja, Pak? Memang ada beberapa klaster di Makassar. Antara lain itu adalah klaster umroh. Rombongan terakhir yang berangkat dari umroh. Di sini ada 7 travel. 4 travel dalam pesawat tersebut yang sangat dominan. Nah, itu yang kami data dan itu sudah riwayat beberapa yang ODP itu riwayatnya dari situ. Nah, yang kedua ada klaster pertemuan di Raha, pertemuan GPB di Raha Muna. Nah, di sini memang ada 2 yang meninggal dan ada beberapa yang meninggal juga karena dengan yang kembali dari. Nah, ini klaster yang terbesar. Selain itu juga kita ada klaster pertemuan di Goa, pertemuan tablik, itu juga ada klaster, teman itu kecil. Jadi itu yang total ada berapa klaster nih, Pak Iqbal? Ada 4 klaster gitu ya? Ada 4 klaster, ada 4 klaster. 4 klaster ya. Tapi yang paling dominan itu yang ya. Yang paling dominan yang dari klaster umroh begitu ya? Raha. Ya, sekarang ini yang paling banyak itu yang dari Raha. Pertemuan di Raha, di Muna Raha. Baik. Saat ini karantina parsial diberlakukan di kecamatan mana saja dan bagaimana mekanismenya untuk karantina parsial ini, Pak? Karantina parsial kami lakukan 2 mekanisme. Satu di tempat di mana lokasi yang cukup banyak yang terinfeksi, dan yang kedua kriteria kami gunakan adalah di daerah yang masih bersih. Nah, di daerah yang masih, pertama untuk daerah pulau-pulau, ya kami kasih parsial situ supaya tidak masuk untuk mencegah penyebaran COVID masuk di daerah kepulauan-kepulauan di Kota Makassar. Dari di pelabuhan kami tutup. Untuk yang wilayah-wilayah seperti Rapocini, Panakukang, Manggala, dan Tamalate memang lebih banyak parsial di tingkat kelurahan dan tingkat kompleks-kompleks perumahan di mana sudah ada yang terinfeksi dari COVID-19 ini. Nah, beberapa kelompok masyarakat sendiri selain yang kami fasilitasi, beberapa memang kelompok masyarakat juga sudah mulai menutup kompleks-kompleks perumahan yang tadinya misalnya 3-4 pintu masuk, sisa 1 pintu masuk dengan seleksi yang ketat.
Baik, artinya karantina parsial ini diterapkan di tempat yang memang terdapat banyak kasus positifnya, mereka sampai ke tingkat kelurahan dan juga komplek-komplek perumahan. Kalau untuk di tempat yang masih bersih atau masih green zone begitu ya, ini kemudian karantina parsialnya dilakukan di tingkat apa nih Pak? Di daerah green zone tadi bersih seperti pulau, ada beberapa kelurahan tersebut. Sedangkan untuk di perumahan, memang kami sudah sampaikan kepada perumahan-perumahan, terutama yang kompleks-kompleks, supaya mereka tidak usah menerima tamu dulu. Mereka tidak bisa menerima tamu dari di pintu-pintu gerbangnya, mereka sudah tahan. Itu semua partisipasi dari masyarakat untuk supaya mencegah penyebaran dari COVID-19 ini. Kenapa istilahnya karantina parsial, Pak? Kami pakai istilah karantina parsial karena itu secara parsial-parsial, secara sebagian-sebagian, tidak secara keseluruhan. Mengingat kita lebih banyak kepada terutama untuk yang epicentrumnya di wilayah epicentrum itulah yang kami karantina. Kami karantina dan juga terutama kita harapkan supaya tidak menyebar, kami minta kompleks-kompleks perumahan yang memungkinkan untuk ditutup saja supaya harus keluar masuk bisa diatur. Para pekerja sektor informal yang mereka mendapatkan upah harian, bagaimana pihak Anda memanage ini semua ketika ada karantina parsial ini? Untuk logistik kita tetap, untuk itulah tadi di karantina parsial ini di tempat-tempat keluar masuknya itu kita lihat kalau sesuatu yang sifatnya logistik, penjual yang memang sudah sehari-hari di situ, ya tetap itu boleh masuk. Ya, dengan screening dengan suhu tetap diperlakukan. Jadi tetap ada pencatatan yang masuk dan